Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu pekan-pekan ini tampaknya sebuah ibu-ibu rumah tangga mengeluh. Nyari minyak goreng susah, bahkan tidak ada. Dan kalau ada harganya mahal, karena nggak ada di supermarket, nggak ada juga di minimarket, dan adanya di warung-warung dengan harga yang jauh lebih mahal. Tidak hanya itu, kemarin-kemarin juga banyak yang mengeluh tidak menemukan tahu dan tempe di pasar, gara-gara kedelainya naik dan pengrajin tahu dan tempe mogok untuk bikin tahu dan tempe. Gak hanya itu, harga-harga yang lain juga ikut terbawa, harga gula dan lain-lain. Namun yang menarik, ini menarik, di tengah harga-harga yang menarik dan barang yang hilang, ada survei-survei yang menyatakan kepuasan kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Jokowi, itu malah naik cukup dramatis. Survei Kompas mengatakan bahwa naiknya itu jadi 73% yang puas terhadap kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Dan itu juga diaminin oleh survei indikator yang mengatakan bahwa 70% dari responden yang mereka hubungin itu juga menyatakan kepuasannya. Bahkan di survei Kompas 78% itu merasakan kepuasan kepemimpinan presiden dan wakil presiden terhadap kesejahteraan sosial. Pertanyaannya, ini kenapa bisa berbeda dengan yang terjadi di pasar? Ya, sehingga kita ingat Franklin Benjamin mengatakan bahwa politik itu seni mencari kemungkinan. Sebenarnya survei ini kemungkinan kemana ini? Apa kemungkinan Pak Jokowi perlu kita perpanjang 3 kali? Atau perpanjang 2 tahun? Saya ingin dengar dulu dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Tolong dijelaskan, Mas, tentang kepuasan publik ini. Ya, terima kasih Bung Karni. Selamat malam buat semuanya. Jadi Indikator Politik Indonesia itu melakukan survei online pertama yang kami lakukan secara representatif sebagai wujud untuk menjawab tantangan dari dua profesor. Satu Profesor Tom Pebensky dari Cornell, satu lagi adalah Profesor Alan Higgen dari Michigan. Yang kebetulan dalam waktu dekat kami akan melakukan survei dengan 3 metode yang berbeda. Survei tatap muka, survei telepon, dan survei online. Nah, 2 survei yang pertama itu sudah dan sering kami lakukan, yaitu tatap muka dan survei telepon. Kami belum pernah punya record melakukan survei online secara saintifik. Dan karenanya kami perlu melakukan survei online sebagai persiapan sebelum bekerja sama dengan mereka. Nah, survei online ini itu terus terang baru, karena biasanya survei online yang dilakukan di Indonesia itu bersifat convenience sample, tidak bersifat probability. Jadi kami melakukan 3 kombinasi metode. Yang pertama adalah RDD, random digit dialing, yang kedua adalah metode double sampling, dan terakhir adalah metode stratified random sampling. Semuanya
diisi melalui web interviewing. Nah, teknisnya saya sudah jelaskan waktu rilis kemarin. Tapi poinnya terkait dengan pertanyaan Bung Karni tadi, survei kami ini karena melalui online dan pertama kali dengan 3 metode yang berbeda, itu range-nya panjang, 15 Januari sampai 17 Februari. Nah, kenapa panjang? Karena respon rate-nya kecil, terutama yang RDD dan double sampling. Nah, karena respon rate kecil, karenanya kami menambah strategi yang terakhir, yaitu pakai Stratify. Tapi karena range-nya panjang tadi, sebenarnya survei ini itu bisa memotret terutama di Januari dan awal Februari. Tapi kalau kita lihat data survei tatap muka, bulan Januari, survei Kompas kan dilakukan bulan Januari tatap muka. Kami juga punya survei tatap muka bulan Januari, tapi tidak kami rilis. Itu kepuasan mencapai 75% menurut kami, menurut Kompas 73,9%. Nah, survei online kami sampai pertengahan Februari itu 70,9%. Jadi pada dasarnya ada tren turun kalau kita bandingkan dengan bulan Januari. Apakah itu akibat minyak goreng yang jarang dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi kami, Bung Karni, itu melakukan survei terkait dengan banyak hal ini kan bukan kali pertama ya. Jadi misalnya kalau kita lihat dan Anda bisa cek data tren yang kami sampaikan tiap kami rilis, itu waktu approval rating Jokowi 40% pun kami rilis bulan Juni tahun 2015. Kemudian sampai 2016 approval Pak Jokowi di bawah 60% pun kami rilis. Di bulan Juli kemarin waktu Delta varian tahun 2021, survei tatap muka kami 59% kami rilis. Survei telepon yang lebih terdidik, approval Pak Jokowi 44%, kami rilis. Tetapi memang kami mencatat secara profesional, bulan November 2021, approval Pak Jokowi naik 13 poin dibanding bulan Juli 2021. Nah, apa penyebab kenaikannya? Nah, kami melihat faktor ekonomi yang paling menjelaskan kenaikan itu. Kalau Anda tanya sikap saya pribadi, Bung Haris tahu saya pribadi, itu saya nggak pernah puas apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, terutama soal demokrasi, anti korupsi, dan civil liberties. Itu banyak catatan merah yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan ini. Tapi kalau data menunjukkan approval meningkat, terutama sejak beberapa bulan terakhir, ya saya akan sampaikan. Begitu juga ketika survei menunjukkan approval Pak Jokowi turun dibanding bulan Januari, saya juga akan sampaikan. Tapi memang turunnya masih pada level tinggi, antara 74-75% ke 70,9%. Nah, ini yang kita harus samakan persepsinya, bahwa memang faktor ekonomi yang paling menentukan. Dan mengapa mungkin ada yang menanyakan faktor ekonomi apa yang paling menjelaskan approval rating itu. Nah, kalau kita lihat 3 bulan terakhir Bung Karni, itu sebenarnya seiring dengan mulai longgarnya pembatasan atau restriksi mobilitas vertikal karena kasus COVID mulai menurun sebelum Omikron, itu pergerakan ekonomi mulai muncul. Jadi pertanyaan misalnya apakah kondisi ekonomi rumah tangga ibu bapak membaik, memburuk, atau sama saja. Yang mengatakan memburuk itu sudah lebih sedikit dibanding yang mengatakan membaik, udah crossing. Meskipun tipis bedanya. Tapi kalau ditanya kondisi ekonomi nasional, masih lebih banyak yang mengatakan memburuk. Tetapi tren yang mengatakan memburuk jauh lebih berkurang dibanding bulan Mei 2020. Jadi kalau Anda lihat data tren yang kami sampaikan tiap kami rilis, di bulan Juni 2020, kuartal pertama setelah kita mengalami pandemi, kondisi ekonomi nasional yang dipersepsi buruk itu mencapai 81%. Sekarang tinggal 33%. Masih besar, tapi trennya turun. Nah, ini berbeda misalnya kalau dibandingkan di bulan Juli 2021. Waktu varian Delta menghantam. Saat itu restriksi di mana-mana, dan kondisi ekonomi yang dikatakan memburuk sempat menurun trennya sebelum bulan Juli, kembali naik ketika varian Delta menghantam. Di bulan November 2021, Desember 2021, dan puncaknya Januari, itu tren yang mengatakan perburukan konsisten turun.
Nah, baru belakangan, terutama survei saya yang online itu mencatat, mereka yang mengatakan perburukan kembali naik, terutama seiring dengan munculnya isu-isu ekonomi terkait dengan keterbatasan atau kelangkaan minyak goreng atau tempe atau daging. Tapi lagi-lagi secara umum kita menemukan pola seperti yang saya sampaikan. Meskipun lagi-lagi ya, kalau Anda cek bagaimana persepsi publik terkait dengan pemberantasan korupsi, masih lebih banyak yang mengatakan buruk ketimbang yang baik. Bagaimana soal HAM, masih lebih banyak yang mengatakan raport pemerintah merah ketimbang biru. Cuma kalau dibikin analisis regresi, yang paling menentukan secara signifikan, sayangnya, tanda kutip, faktor ekonomi ketimbang faktor demokrasi atau hak asasi manusia. Begitu Bung Karni. Baik, mungkin di antara, walaupun Anda nggak bisa hadir langsung, ada yang mau bertanya dari peserta yang ada di sini? Bung Rizal kali mau bertanya, karena Twitternya juga membantah survei-survei ini. Boleh. Bang Karni, survei opini itu hal yang lumrah dan bagus jika dilaksanakan secara objektif. Bisa jadi guide untuk kebijakan publik, tapi bisa jadi malapetaka jika tidak objektif dan digunakan untuk manipulasi publik opini. Contoh manipulasi publik opini. Barang-barang langka, harga-harga naik, daya beli merosot, pengangguran tinggi, kok kepuasan tertinggi. Ini teori ekonomi baru. Nggak ada dalam teori ekonomi ini. Kayaknya hasil survei ini cocok seperti Mas Burhan, calon kuat Nobel untuk tahun 3000. Cocok jadi pemenang Nobel. Teori ekonomi baru soalnya. Nah, kalau kita lihat dari berbagai kasus, banyak survei-survei ini dan polling pada dasarnya berbayar. Tapi mereka nggak pernah ungkapkan siapa yang bayar mereka. Kalau di luar negeri, pasti diumumkan siapa yang bayar, sehingga publik bisa melakukan diskon terhadap opininya. Yang kedua, kadang-kadang ini rombongan yang melakukan polling dengan kesimpulan yang nyaris sama. Kayak pola kartel lah, ya, rame-rame, udah ada yang bayar sponsornya, kesimpulannya beda-beda 2%, 3%. Ya mungkin kami akan ajukan ini ke KPPU, Komite Persaingan Usaha. Contoh manipulasi publik opini berbayar ini. Apa yang disebut sebagai Jokowi Effect. Pada saat pemilihan Presiden Jokowi tahun 2014, 9 pollster, mohon maaf dibayarlah. Saya nggak enak nyebutin siapa aja yang bayar. Dikatakan pada waktu itu Mbak Mega masih tetap kepengen jadi calon presiden. Dibujuk bahwa Mbak Mega, kalau Mbak Mega yang maju, nggak mungkin menang. Tapi kalau di PDIP ajukan Pak Jokowi pasti menang. Dan akan ada apa yang disebut bonus dari Jokowi Effect. PDIP bakal naik, kata salah satu perusahaan survei, 32%, ada yang bilang 34%, ada yang bilang 35%. Apa yang terjadi? Pak Jokowi menang sebagai presiden, PDIP hanya naik dari 14,3% jadi 18,95%, hanya naik 5%. Padahal dijanjikan Jokowi Effect itu sekitar 15%. Selisihnya 15%, itu 7,5 kali dari margin of error kalau 2%. Bayangin ini
rakyat kita ditipu besar-besaran, seolah-olah Jokowi efek ini akan sangat besar sekali. Kesalahan perkiraan 7,5 kali dari margin of error. Yang kedua dalam kasus pilkada di DKI. Saya ingat saya ketemu Pak Jokowi di istana, dia bilang Mas Rizal, Ahok pasti menang. Kenapa? Perusahaan survei ini bilang menang 2%, survei ini 3%, survei ini macam-macam lah. Rombongan juga, kartel juga. Nah, mengatakan bahwa pasti menang Mas Rizal. Saya bilang, Mas, saya nggak punya perusahaan survei, tapi saya naik bajai, naik taksi, naik ojek, sering nanya. Saya melakukan random survei, sering sekali. Dugaan saya Jokowi bakal kalah double digit. Pak Jokowi bilang, Mas, menang Mas, percaya deh. Ahok bukan Pak Jokowi kalah. Ya, Ahok bakal menang. Jokowi bilang Ahok bakal menang. Apa yang terjadi? Ahok kalah 15%. Para perusahaan polling bayaran ini memperkirakan Ahok menang 2-4%. Selisihnya 17-19,5%. Itu 7,5 kali, 8,5 kali dari margin of error. Bang Karni, kalau di Amerika Bang Karni salah meramalkan setengah margin of error. Nggak laku Bang Karni. Ya, harus lebih rendah dari itu. Ini kasus-kasus besar di mana perusahaan polling ini melakukan penipuan publik pada dasarnya. Berlindung di bawah metodologi. Sebetulnya jawaban pertanyaan itu dari responden tergantung daripada framing, cara menanyakan angle pertanyaannya. Apakah Anda puas? Secara umum orang Indonesia akan bilang ya puas. Tapi kalau ditanya lebih spesifik lagi, Anda puas nggak soal ini, tentang itu? Belum tentu, jawabannya berbeda. Jadi framing pertanyaan akan sangat menentukan objektivitas daripada jawaban. Nah, yang kedua, dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan survei ini, dia juga merangkap sebagai konsultan kampanye. Pollster juga, polling juga, tapi juga merangkap sebagai konsultan kampanye. Bahkan ada yang melakukan door-to-door campaign. Responden yang sama sering ditanya secara berulang-ulang. Perubahan responden itu tidak terlalu sering, sehingga lama-lama ada kedekatan antara responden dan yang ditanya, ya kan, sehingga istilahnya itu objektivitasnya nggak seperti yang kita inginkan. Nah, kalau saya boleh katakan tadi, ini juga ada masalah dengan media kita. Media kita begitu ada perusahaan polling, saya hari ini sebutnya pollster RP, pollster rupiah. Buzzer RP, influencer RP, survei juga survei RP. Media kita harusnya ngumumin siapa yang bayar mereka. Nggak apa-apa, biasa aja. Sehingga publik bisa melakukan diskon masing-masing terhadap objektivitasnya. Yang kedua, media kita jangan main kutip omongan polling, pollster ini, verbatim apa adanya. Harusnya dikasih kualifikasi, track recordnya begini, pengalamannya dia bagus, dia ini. Jadi media juga bantu mendidik rakyat kita. Kalau dengerin polling ini bayaran kok oleh yang bayar. Masa kita mesti sebutin siapa yang bayar? Terima kasih Bang Karni. Baik. Sekarang giliran Burhanuddin kasih jawab. Ya, terima kasih Bang Karni. Bang Rizal tidak menyebut secara spesifik, tapi nama-nama secara umum. Tapi secara umum saya juga
akan memberikan tanggapan. Sebagian saya bisa mengkonfirmasi, misalnya kritik terhadap media saya setuju. Jadi perlu media memberikan penjelasan terkait dengan kutipan terhadap rilis lembaga survei. Karena tidak semua lembaga survei itu memenuhi kualifikasi dan tidak semua lembaga survei tergabung dengan asosiasi lembaga survei. Jadi ada lembaga survei yang tidak terafiliasi dengan manapun dan media bisa mengutip tanpa reserve. Padahal kalau mereka tidak terasosiasi dengan lembaga profesional seperti Persepi, tentu tidak ada pertanggungjawaban metodologis kepada Dewan Etik. Kemudian juga misalnya soal terkait dengan ketidakjelasan lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan. Itu juga tidak diatur secara tegas. Betul itu. Dan karenanya memang perlu ke depan ditegaskan mana lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan, mana yang tidak. Sehingga publik mendapatkan informasi yang lebih utuh. Termasuk juga misalnya kritik soal pendanaan. Kami sendiri misalnya dalam survei September ketika didanai oleh fraksi Nasdem, kami juga sampaikan itu bagian dari disclose. Nah, survei terakhir ini online itu survei murah meriah. Jadi itu tidak mahal kita biayai sendiri karena bagian dari persiapan survei awal Mei atau bulan depan dengan dua mitra kami dari Amerika Serikat. Jadi sama sekali tidak menggunakan biaya dari pihak manapun. Tetapi gini, soal membaca survei itu penting untuk kita pahami secara lebih tegas terkait dengan timing ya, dengan waktu pelaksanaan survei. Nah, mungkin saja survei-survei yang dikutip yang menurut klaim Bang Rizal tadi dari Pak Jokowi itu survei jauh-jauh hari sebelum Pilkada DKI Jakarta. Jadi pada saat itu sangat mungkin kalau kita lihat data bulan November 2016 memang Ahok masih cukup lumayan. Kalau di survei kami sudah kalah Ahok bulan November 2016. Tapi lagi-lagi waktu penting karena semakin dekat dengan jadwal pemilu, semakin bagus kualitas survei. Mengapa? Karena survei itu memakai yang disebut dengan parameter random. Ada banyak variabel yang bisa berubah sebelum hari-hari dimulai. Kalau misalnya kita tidak percaya survei pra pemilu, seharusnya kita semua juga nggak percaya quick count. Mengapa? Karena quick count dan survei pra pemilu sama-sama memakai teknik sampling. Cuma bedanya di quick count, sampling dilakukan di hari H pemilu dengan hanya merekapitulasi suara yang sudah dihitung di TPS yang terpilih sebagai sampel. Nah, mengapa quick count atau exit poll lebih baik ketimbang survei pra pemilu? Karena exit poll dan quick count dilakukan di hari H. Sementara survei pra pemilu itu dilakukan paling dekat itu sebelum minggu tenang. Jadi tetap ada variabel waktu yang memungkinkan perubahan opini terjadi di kalangan responden. Jadi kira-kira itu jawaban saya. Saya pribadi sangat terbuka terhadap kritik ya. Tetapi saya harap kritiknya itu didasarkan pada data, bukan pada insinuasi. Karena kita bagian dari scientific community dan di Persepi, setiap data yang dirilis itu datasetnya diaudit oleh Dewan Etik yang notabene berasal dari kampus-kampus, dari UI, dari IPB. Mereka yang akan mengaudit forensik metodologi kami. Dan tidak semua survei itu benar. Buktinya Persepi pernah memecat 3 anggota lembaganya. Ya, pada waktu 2014, pada saat ada quick count yang salah. Jadi kita sangat terbuka terhadap kritik. Jadi cuma jangan melakukan insinuasi atau gebiah-uyah atau pukul rata, karena itu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap mekanisme akademik. Karena lembaga survei itu, ini saya selalu ulang berkali-kali, bisa salah, yang nggak boleh adalah bohong. Nah itulah kalimat, tanda kutip, syahadat pollster. Jadi bisa salah, tapi nggak boleh bohong. Nah kalau misalnya ada lembaga survei yang sengaja bohong, disebutkan saja. Nah kalau misalnya ada kesalahan, biarkan ada proses
untuk memperbaiki diri. Meskipun tentu saja media dan publik berhak untuk mengoreksi kepercayaan dan mengurangi atau mendiskon trust mereka terhadap lembaga survei. Saya kira itu, Bung Karni. Saya mohon maaf harus pamit. Saya sudah sampaikan ke panitia ILC. Saya ada acara jam 7:30 malam ya. Jadi saya mohon pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pemirsa, politisi itu harus bisa meramalkan apa yang akan terjadi pekan depan, bulan depan, atau tahun depan. Tapi mereka juga harus bisa menjelaskan kenapa yang mereka ramalkan itu tidak terjadi pada waktu yang akan datang. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Bung Riza Ramli mungkin masih ada tanggapannya. Tadi kawan kita mengatakan survei ini basisnya akademik. Tentu ini mah basisnya statistik dan sudah tentu akademik. Secara teoritis. Dalam prakteknya banyak bias dan modifikasi yang bisa terjadi. Ya, dan itu yang mengakibatkan hasilnya itu tidak objektif. Menurut saya kita bikin listing lah siapa dari surveyor-surveyor ini yang margin of error-nya satu kali di bawah 2%. Itu baru kredibel. Tapi kalau sering bikin ramalan atau survei yang berapa kali margin of error, itu sih penipuan publik, mohon maaf. Dan itu pelacuran intelektual. Karena kalau betul-betul statistik, betul-betul akademik, nggak mungkin margin of error-nya lebih dari satu kali margin of error. Baik, tapi saya bicara pakar ekonom senior, Bu Rizal sendiri melihat kepuasan publik dalam hal ekonomi gimana? Banyak kan nggak puas lah. Yang puas itu Bang Karni, buzzer sama influencer puas banget. Apapun yang terjadi. Buzzer rupiah sama influencer rupiah. Apapun puas banget. Muji-muji yang kagak bener. Ya, tetapi rakyat biasa, tanya aja deh, nggak usah Pak Karni naik taksi berapa kali. Sopir taksi itu paling maju loh di dalam informasi. Karena dia suka dengerin penumpang yang ngomong. Saya punya dua teman peneliti asing top, satu si Jim Fox, satu lagi si Jeffrey Winter. Kalau ke Indonesia pertama kali naik taksi. Ternyata sopir taksi paling duluan di dalam informasi. Ya, dan menurut saya sih ini banyakan abal-abal nih polling ini karena sponsornya. Bahwa ada 1-2 yang benar, yes. Ya, bahwa kalau kalangan intelektual benar tadi yang dikatakan tadi, bahwa salah boleh, bohong nggak boleh. Ya, itu berlaku untuk semua intelektual, bukan hanya surveyor. Kalau kita ngaku intelektual, itu harusnya tradisi kita. Salah boleh, bohong nggak boleh.
Tapi yang terjadi, ya kan, banyak yang bohong tersistematisir. Itu namanya pengkhianatan intelektual. Jadi polster RP ini, polster bayaran, itu betul-betul telah melakukan pengkhianatan intelektual. Masih ada lah yang baik-baik, mudah-mudahan Bu Tadi masih baik gitu. Tapi kalau saya lihat in general, harusnya kan perusahaan polling ini membantu rakyat kita untuk merumuskan apa yang terjadi, untuk membuat kebijakan publik. Jadi ada manfaatnya gitu loh. Tapi ini kagak ada manfaatnya, saya lihat. Iya kan? Jadi itu banget. Baik. Sekarang saya minta media juga, tolong media jangan kutip omongan surveyor dan pollster ini verbatim. Satu, dikasih kualifikasi, ini loh track recordnya, ini loh gini. Atau dikasih pembanding, analis pembanding. Jangan beritanya cuma berita polling aja. Dan beberapa kan pada main juga sama media, selalu dimuat sama media secara verbatim. Harusnya kan ada independent review terhadap hasil polling itu. Terima kasih. Ya makanya malam ini kita pakai pembanding. Sekarang politisi PDIP Perjuangan Arya Bima, gimana tanggapannya terhadap Bung Rizal? Terima kasih Bang Karni. Saya harus komen apa dulu? Ini. Apa tanggapannya terhadap Oh ya, mengenai lembaga survei ya. Memang ini menjadi tren di dalam proses kita berdemokrasi. Saya ini jadi anggota legislatif, jadi calon legislatif, sudah 4 kali ikut pemilu. Menjadi ya tim ses capres itu juga sudah 4 kali. Ya. Ditambah beberapa tim pilgub. Bagaimana persepsi saya melihat lembaga survei? Ada kecenderungan apa sebagai tim ses, termasuk sebagai calon legislatif, menggunakan hasil survei di dalam mengorkestrasi berbagai rencana-rencana untuk tim pemenangan. Begini Bang Kani, awal memang saya kaget, itu mulai muncul sekitar 2009 lah, mulai marak itu ya. 2009 ini benar nggak sih? Mohon maaf, saya kebetulan juga mahasiswa sosiologi yang mengenai penelitian, dan penelitian itu 14 mata kuliah, kualitatif dan kuantitatif. Memang waktu itu saya mikir ini sebenarnya metodologi penelitiannya bagaimana, standar populasi sampai sampelnya seperti apa, variabelnya seperti apa, indikatornya seperti apa, hubungan antar variabel dan indikator seperti apa. Dengan spektrum luasnya populasi ini apakah mampu teori itu menjelaskan tentang kecenderungan-kecenderungan pada saat interviewer ketemu memberikan kuesioner itu apakah bisa ditabulasikan dengan hitungan kuantitatif. Tapi setelah berkali-kali lembaga survei itu melakukan berbagai kajian-kajian, penelitian-penelitian, itu saya melihat bahwa ada kecenderungan-kecenderungan, standar deviasi memang ditentukan margin errornya sesuai dengan teori itu ada 2-5. Kemudian hal-hal yang cenderung bagaimana popularitas seseorang, kecenderungan ketidaksukaan seseorang terhadap calon, kesukaan terhadap calon, kemudian tingkat elektoral, tingkat popularitas seseorang, kemudian tingkat populisnya seseorang, begitu ragamnya untuk dilihat. Saya mulai melihat bahwa ada kecenderungan lembaga-lembaga survei ini mempunyai tingkat kebenaran walaupun tetap itu hanya sebagai pembanding di dalam melakukan kerja-kerja politik di dalam pemenangan pileg maupun pilpres di setiap momen politik. Jadi persepsi publik memang lembaga survei melihat pada saat situasi antara interviewer dan populasi ini atau sampel ini ditanyakan. Ada kecenderungan berubah karena begini, saya mengkritisi apa yang disampaikan oleh teman-teman. Situasi berbeda, situasi 2004, 2009, 2014, 2019.
Ya, era disrupsi teknologi ini, kecepatan seseorang berubah persepsi itu demikian cepat karena faktor semacam cross cutting informasi dan berita. Informasi saya katakan. Kalau berita validasinya memang apa itu konten informasi. Kalau berita sudah sampai pada pendalaman kebenaran tentang konten informasi ini. Nah, sekarang ini baik itu Twitter, Instagram, Facebook, ya kan? Kemudian ada TikTok dan lain sebagainya. Media pun online, mainstream ini akan memberikan konten-konten yang mempengaruhi wacana publik. Ya. Wacana publik ini akan mempengaruhi persepsi publik. Nah, kalau hari ini ada 3 lembaga survei yang mengatakan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi ini harus dilihat, dicermati betul. Satu, saya sepakat metodologinya. Kemudian masyarakat juga lebih rasional. Masyarakat nggak bisa mudah kemudian dibohongi atau diarahkan. Ya. Pak Rocky sebagai orang yang di luar pemerintah, ya, Bung Rocky ini, ya, silakan dia mengkritisi pemerintahan Jokowi. Ya. Tapi kalau kekritisannya itu, pendapatnya itu didukung berbagai alasan-alasan yang masuk akal, publik akan terima. Tapi kalau kecerdasannya Rocky Gerung itu hanya untuk menguatkan kebencian dan ketidaksukaannya Jokowi, rakyat juga melihat. Ya. Ini yang saya katakan bahwa rakyat mulai cerdas, ya kan? Misalnya situasi pandemi, Jokowi menangani virusnya dengan vaksinasi semaksimal mungkin, secepat mungkin. Kemudian menangani bagaimana penanggulangan penularannya. Kemudian menangani dampak ekonomi sosialnya. Rakyat juga melihat, ya, tidak bisa diukur dalam situasi normal. Ya, tidak hanya pengamat ekonomi nasional atau pengamat dalam negeri, tapi luar pun mengakui bahwa di dalam menangani 3 hal, baik itu virusnya, penularannya, dan dampak ekonominya, itu kita tidak bagian dari negara-negara yang jelek. Kalau tidak mau dikatakan bagus, kalau saya nanti ngomong bagus, Rocky protes, ya kan? Tidak terlalu jelek lah ya. Sehingga persoalan penularannya, persoalan mengatasi dampaknya, dengan mungkin dianggap kurang konsisten atau kurang tegas, tapi karena memang situasinya tidak bisa dikatakan bisa ada skenario yang permanen. Karena virusnya juga terus berkembang, penularannya juga tidak bisa diantisipasi. Misalnya waktu itu kita ngikut cara lockdown aja lah. Saya kira ambiar kita ekonomi kita, ya kan? Kita nggak lakukan lockdown. Kita melakukan teori yang waktu diketawakan, rem gas, ya kan? Rem gas itu apa kan itu? Waktu kita putuskan membeli Sinovac dan Sinovac, orang melihat membanding-bandingkan dengan vaksin-vaksin di Amerika dan Eropa yang Sinovac atau Sinovac itu adalah sesuatu yang memang belum teruji atau kurang manjur untuk menanganinya. Jadi saya melihat kritik-kritik kepuasan publik yang 70% puas, 30% mungkin kurang atau tidak puas, itu tetap harus didengar. Ya, pemerintah tetap harus mendengarkan. Tetapi bagi kritikus, ya, bagi kritikus juga harus melihat rakyat ini nggak mudah dibohongi. Ada buzzer mungkin ya, dua-duanya ada buzzer, nggak bisa tidak kan itu kan. Tetapi rakyat juga sudah mulai cerdas, mengkombinasikan, mengkomparasikan, membandingkan, ya, mana ini kritik, mana ini kritis, mana ini intrik, mana ini ketidaksukaan, mana ini antipati, udah tahu rakyat. Ya. Saya tidak katakan bahwa kinerja Jokowi sangat memuaskan sekali. Ya. Bahkan kalau kita lihat tadi dikatakan ada kelangkaan minyak goreng, ada harga kedelai yang lihat tak terkendali karena harga pasar global, karena kita bersandar pada kekuatan impor kedelai yang 86%, kemudian daging mulai merangkak. Ya ini akibat bagaimana dari awal pandemi kita melihat ada situasi yang pengiriman logistik ini juga akan mengalami kendala, dan bagaimana terjadi perubahan climate change yang itu berubah situasi, perubahan pasar ini berubah, konsumsi berubah, baik itu negara maupun perorangan. Jadi begini Bang Kani,
ini situasi yang tidak menentu. Ya, dalam situasi tidak menentu itu kita negara dengan 270 juta rakyat Indonesia, ya, dengan sistem demokrasi yang menurut saya juga sudah terlalu kebablasan, ya kan, yang tentunya kita masih bisa bertahan, ya, kita masih bisa eksis dan recovery ekonomi juga mengalami pertumbuhan yang baik. Kemudian pengatasan virus yang belum selesai ini juga tetap bisa kita lakukan. Ekonomi masih berjalan. Saya melihat survei ini bisa menjadi salah satu penilaian terhadap kinerja pemerintahan saat ini, walaupun sekali lagi juga menjadi alat untuk kita tetap untuk memperbaiki hal yang lain, ya. Kelompok-kelompok kritis tetap harus bunyi, ya. Sama zaman saya 10 tahun di luar pemerintahan, ya, terutama yang di parlemen. Tetapi sekali lagi bahwa kondisi-kondisi yang lebih realistis, kondisi yang lebih nyata, kondisi yang melihat sosok pemerintah saat ini yang mempunyai kehendak subjektif untuk terus berpikir untuk sesuatu kepentingan rakyat, bangsa dan negara, saya kira harus dilihat secara lebih adil dalam cara pandang intelektual, sebenarnya lebih netral daripada cara pandang kalangan politisi. Ini yang menurut saya perlu kita pahami, dan lembaga survei sebenarnya lebih masuk ke kalangan intelektual kampus dan non kampus. Ini yang tadi saya agak kaget pada saat Bang Rizal Ramli melihat situasi perubahan sosial itu kan selalu dimulai dari kalangan budayaan dan rohaniwan, akan diikuti kalangan intelektual kampus dan non kampus, kemudian akan diikuti oleh kaum pengusaha pedagang, politisi, kemudian berbagai instrumen demokrasi lainnya, media dan NGO dan partai politik. Nah, kalangan intelektual kampus dan di luar kampus kita harapkan tetap menjaga, kita melakukan berbagai konsolidasi demokrasi ini yang tentu tidak semuanya puas, tapi minimal kita tetap bisa mengambil pilihan-pilihan yang tetap kita bisa terjaga sebagai bangsa. Saya kira itu. Terima kasih. Pemirsa, berikan jaket balap pada para kandidat yang mau berdebat, agar kita tahu siapa sponsor mereka. Jesse Ventura, politisi dan salah satu bintang film Amerika, jadi gubernur Minnesota 99 sampai 2003. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya beri kesempatan Aris Azhar, pendiri Lokataru. Lokasi pertarungan. Baik, selamat malam Bang Karni dan semuanya. Pertama begini mungkin, kalau misalnya soal survei yang kemarin dirilis itu 70% memuaskan, 70% lebih gitu ya, dari Kompas dan juga dari tempatnya Burhan. Tadi Burhan sendiri bilang bahwa itu statistik, angka gitu ya. Sentimen survei kemarin itu kalau saya lihat dari pernyataan-pernyataan dari yang merilis ya, terutama dari Burhan, terkait dengan pandemi gitu. Nah, di sini kelihatan betul bahwa lebih besar bannernya dibandingkan dengan isinya. Kalau soal pandemi, Burhan juga tadi saya kutip dari Burhan langsung aja, mengatakan bahwa harus ada datanya karena ini kegiatan akademik. Saya pakai datanya pemerintah aja, 25 juta lebih warga negara
itu program vaksinnya gagal. Gitu. Nah, jadi ada versi data lagi yang muncul di media, tapi seperti tidak diberikan sinerginya ketika memunculkan hasil survei. Seolah-olah survei ini jalan seperti kereta cepat yang mungkin relnya belum jadi kayak Jakarta Bandung itu, ya kan, cepat gitu, terus nggak bisa ditegur, nggak bisa dihentikan. Padahal datanya pemerintah sendiri, yang dipuji-puji pemerintahnya atau Jokowinya dan Ma'ruf Aminnya lewat hasil survei itu, tapi di datanya pemerintah sendiri mengatakan bahwa 25 juta program vaksinnya gagal. Itu kan data, angka itu. Nah, menurut saya nggak adil kalau tidak ada koreksi dari dalam persekongkolan atau persekutuan data tadi itu yang menguntungkan pihaknya Jokowi dan Ma'ruf Amin. Yang kedua yang ingin saya katakan bahwa dengan poin pertama tadi itu, kita ini bukan melihat pada individunya si Jokowi atau Kiai Haji Ma'ruf Amin, tetapi harus ditempatkan sebagai kelembagaan dalam struktur tata negara tadi itu, yang punya mandat 5 tahun tanpa bisa dikurangi 1 detik pun kewajiban-kewajibannya pada kehidupan yang lebih paripurna dan lebih komprehensif di bangsa ini. Sampai di situ, harusnya lembaga survei ketika merilis harus benar-benar menekankan soal metodologinya dan isunya yang ingin diangkatnya. Saya khawatir kalau model survei seperti ini lebih besar bannernya, puas. Saya mau bilang, ntar dulu, pakai data atau metodologi survei aja di beberapa bulan sebelumnya atau tahun lalu, ada survei tentang masyarakat yang makin takut untuk berekspresi, makin takut untuk menyampaikan sesuatu. Saya khawatir kalau disandingkan, saya juga punya hak dan punya otoritas untuk membaca 2 survei itu, survei ketakutan berekspresi dengan survei yang soal tingkat kepuasan ini. Saya punya hak untuk membaca dan menafsirkan. Misalnya, jangan-jangan yang menjawab 70% ini puas karena sudah mengalami ketakutan di tahun lalu itu. Karena sudah takut, ini disurvei soal apa? Soal Jokowi. Jokowi hebat. Saya juga kalau disurvei soal Jokowi, soal Joman, pasti saya bilang Joman udah organisasi paling top. Misalnya. Ya kan? Bukan Jokowi lagi, tapi ini Jokowi mania. Jadi kita nggak boleh macam-macam sama Iman misalnya kayak begitu. Nah, karena saya takut. Hah? Oh, tapi udah bela Munarman juga, ya kan? Makin top. Tapi saya mau mengatakan bahwa survei-survei tersebut, sekarang saya simulasikan lagi, Bang Karni. Tadi Burhan menjelaskan ada 3 model atau 3 metodologi yang dipakai. Misalnya di telepon, lalu ada tatap muka langsung. Hari ini di masyarakat, anak-anak muda sudah ngerti betul kalau saya berangkat dari model simulasi ketakutan tadi itu. Orang lagi nge-zoom aja bisa diintervensi. Yang simulasi 3 dimensinya adalah dia dengan HP, tetapi kayak ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam apa itu? Sistem IT itu, lalu mengintervensi. Kalau ceritanya banyak teman-teman, ada yang gambar porno, video porno, meracau di dalam Zoom itu. Jadi memang ketakutan, kepanikan, ketidakamanan, insecure itu terjadi di masyarakat. Jadi kalau didatengin dengan lembaga survei yang psikologinya adalah kita nggak tahu nih siapa, ya orang akan nanti, apalagi model persepsi ini kan, ini bukan tugas kuliah. Kalau tugas kuliah dulu kita dikasih PR, dikasih tugas akhir, dikerjain seminggu dikumpulin. Kita bisa riset bahannya, itu akademik. Yang akademik si lembaga survei, si masyarakatnya kan nggak akademik.
Masyarakatnya kan lagi panik nyari minyak goreng, tiba-tiba peneliti datang. Ya kan, si masyarakatnya lagi ngantri beli tempe, tiba-tiba peneliti datang. Penelitinya akademik. Yang ditanya kan nggak akademik. Apalagi model pertanyaannya hanya punya waktu, izin Pak, punya waktu 20 menit, 30 menit, oke lah, pertanyaannya banyak. Ya dia jawab asal-asalan. Saya kan juga suka dijadiin narsum untuk survei tersebut. Jadi kita jawab aja. Masyarakat juga begitu. Ditambah lagi dengan situasi yang muncul soal namanya Jokowi Ma'ruf Amin. Masyarakat punya pengalaman bagaimana dengan hal-hal yang berkaitan dengan Jokowi Ma'ruf Amin, dengan pemerintah. Jokowinya mungkin innocent dalam beberapa hal. Tetapi yang ngebungkus nama Jokowi ini, itu mungkin bahasa ekstrimnya menakutkan. Nah itu situasinya Bang Arni. Nah saya balik lagi. Ini juga soal data, soal kegiatan akademik, tetapi saya mau tambahkan. Ada formalisme di dalam sana. Ya kan? Meskipun kita bisa perdebatkan misalnya, atau pertanyaan saya begini, di mana ruang untuk mendiskusikan, memfollow up, dan menjadikan kebijakan? Angkanya misalnya angka Komnas HAM, kasus-kasus pelanggaran HAM. Angkanya dari organisasi-organisasi masyarakat sipil. Yang dulu Pak Mahfud MD pernah ketika bicara soal Papua, datanya diremehkan. Lalu bagaimana dengan angka-angka dari sektor ekonomi, pertumbuhan atau perubahan model, misalnya satu contoh ekstrim yang agak ini bakal rame nanti ke depan. Rejim batubara akan berakhir. Pulang dari UN COP tiba-tiba semua orang berlomba-lomba bicara soal baterai, litium, dan harus nikel. Ujung-ujungnya nikel itu nambang juga. Ya sami mawon podo wae. Nah, data-data itu semua ada, kalau bahasanya di lapangan ada PDF-nya. Karena semua ada dokumen. Komnas HAM, Ombudsman, beberapa kasus-kasus di KPPU, itu menunjukkan juga ada persaingan pengelolaan ekonomi yang tidak sehat. Nah ini tingkat penerimaannya sampai dia bisa melahirkan sebuah kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat tanpa harus disurvei, itu seperti apa. Jadi saya mau mengatakan survei it's okay. Bahkan kita bisa kasih bonus survei itu bagus. Tetapi kalau tadi kata Bang Rijal, sering digunakan untuk campaign yang berlebihan, bukan dipakai untuk kebijakan publik. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu survei-survei itu kalau kita bilang oke, survei oke lah, tapi dipakainya ke dalam pemerintah oleh DPR itu seperti apa? Mungkin ini ada 2 anggota DPR bisa menjelaskan. Baik. Kapasitas di tingkat pemerintahan daerahnya seperti apa mengelola penggunaan survei tersebut dan juga data-data yang lain. Nah ini yang menurut saya masih problematik, punya PR besar, dan kita harusnya nggak boleh dibius hanya dengan banner-banner Jokowi memuaskan. Oke. Ya kan? Jangan-jangan nanti udah punya persepsi lain lagi, memuaskan apanya nih gitu kan. Kira-kira begitu. Ayo. Sekarang giliran Immanuel Ebenezer, Ketua Jokowi Mania. Terima kasih Bung Karni. Kalau saya sih merespon apa yang disampaikan Haris Azhar dan Bang Rijal Ramli soal lembaga survei yang hari ini, 4 lembaga survei ini menunjukkan kepuasan publik di atas 70%. Ya harus juga ada semacam objektivitas politik yang real. Memang tadi disampaikan Aris, ini banyak semacam kiasan atau kesan. Tapi memang faktanya hari ini Jokowi punya konsistensi dalam sikap politik dan kerjanya. Karena kalau kita lihat dengan kondisi sekarang yang begitu gila pandemiknya, periode kedua dalam pemerintahan yang kedua ini
dihadapi dengan persoalan global ini kan juga nggak ada satu negara pun yang mampu menghadapinya. Kalau tadi disampaikan Pak Bima Arya, ketidakpastian ini juga membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Jokowi hari ini punya satu sikap yang tetap tidak berubah dan punya keteguhan dalam menjalankan pemerintahannya, walaupun kita lihat ada beberapa menterinya yang sibuk, yang satu sibuk untuk coba menghilangkan atau menyamarkan persoalan minyak goreng, walaupun kita lihat di Sumatera Utara kemarin ada 1 juta ton minyak goreng di gudang, begitu dibiarkan juga tanpa ada proses hukum. Kemudian kita lihat sampai detik ini juga minyak goreng langka. Tapi Jokowi sangat meresponsif itu semua. Nah, mungkin sikap Jokowi yang hari ini tetap konsisten berpihak terhadap rakyat inilah yang membuat tingkat kepuasan itu tetap tinggi. Jadi jangan juga terlalu pesimis atau a priori terhadap pemerintahan Jokowi hari ini. Karena saya melihatnya kita butuh pemimpin yang punya keteguhan dalam kondisi apapun. Dan saya lihat hanya Presiden Jokowi yang punya keteguhan itu. Lepas dari persoalan apapun. Kalau mau dilihat, saya nggak punya keyakinan kalau bukan Jokowi. Berharap dengan siapa hari ini yang bisa menghadapi kondisi yang semberotan seperti ini. Kita lihat di kabinet juga banyak garong tanda kutip lah ya. Tuh. Tapi Presiden Jokowi ini tetap tegak lurus terhadap apa yang menjadi PR-nya. Karena saya yakin jangan sampai nanti 2024 ini Jokowi meninggalkan legacy yang buruk. Apalagi tadi kawan-kawan Aris Azhar melihat bahwa problem demokrasi kita itu menurun, problem hukum dan sebagainya. Kita ini kan tertolong karena Jokowi ini menghadapi arus besar, gelombang besar pandemik ini. Dan keteguhannya dalam memimpin. Jadi Bang Rijal juga nggak masalah ya mengkritik presiden, tidak ada yang salah, tapi harus juga mampu melihat ini secara objektif, gitu Bang. Kalau memang lembaga survei itu kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, ya nggak masalah. Tapi faktanya hari ini rakyat masih puas dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi. Itu seperti itu Mas Karni. Baik pemirsa. Kenapa rakyat itu tidak suka atau membenci politik? Karena kebenaran tidak pernah jadi objektivitas dari politisi. Pemilu dan kekuasaanlah objektivitas mereka. Karl Thomas, kolumnis Amerika, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Sekarang politisi PKB Lukman Edi. Ketuanya kalau nggak salah minta tambah perpanjang jabatan Jokowi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Karni, sahabat-sahabat saya semuanya. Yang pertama soal eksistensi survei ini, ya. Saya mungkin akan komentari soal survei yang kredibel ya, bukan survei yang abal-abal.
yang saya anggap apa yang disampaikan oleh Bang Rizal tadi, ya, itu kerisauan beliau terhadap survei-survei yang abal-abal. Tapi untuk survei yang kredibel, saya kira pantas untuk kita syukuri itu sebagai sebuah fenomena di mana pasca reformasi ini, terutama ketika kita memasuki pemilihan langsung, ya, itu sangat memberikan edukasi di tengah masyarakat. Jadi bukan pembodohan, ya. Minimal paling tidak adalah survei-survei tersebut dan itu dibaca oleh rakyat. Ya, oleh masyarakat itu dibaca. Siapa bilang bahwa survei-survei itu tidak dibaca detail oleh masyarakat? Dibaca satu-satu, ya. Bukan hanya soal misalnya kepuasan publik, siapa yang paling elektabilitas tinggi, siapa popularitas tinggi, bahkan kepada sebuah simpulan-simpulan lain yang sifatnya lebih mendetail juga dibaca oleh masyarakat. Bagi saya, survei-survei ini, ya fenomena survei pasca reformasi, terutama setelah ada pemilu atau election secara langsung oleh masyarakat ketika memilih wakil-wakilnya dan pemimpin-pemimpinnya, itu adalah mendorong kita semua dari ketika kita memilih seseorang, memilih pemimpin, memilih wakil itu dari persepsi tradisional yang emosional berdasarkan perasaan saja menjadi lebih rasional. Ya, menjadi lebih rasional. Lebih rasional seperti apa? Ya tentu sebahagian masyarakat kita misalnya tidak mau ikut di dalam kelompok-kelompok yang kalah pemilu misalnya gitu. Itu ada Pak, di tengah masyarakat kita ada. Begitu dibaca survei, loh ini ternyata pujaan hati saya ini surveinya kecil. Wah saya nggak ikut di situlah, saya mending ikut yang surveinya bagus, yang pemenang-pemenang, yang calon-calon pemenang. Ya. Nah kemudian saya di partai itu beberapa kali juga memimpin des pilkada, memimpin pemenangan pemilu. Kami selalu menggunakan survei itu sebagai pedoman untuk memilih siapa yang kira-kira direkomendasi oleh partai politik untuk menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur. Ya. Berbeda banget dengan dulu sebelum ada fenomena survei ini. Kalau dulu kita pakai perasaan aja, oh, kira-kira ini orangnya bagus nggak? Udah. Tapi sekarang kita kumpulkan, Bang. Kita kumpulkan. Bahkan kita selalu misalnya ketika kita memilih siapa calon kepala daerah untuk Jawa Tengah misalnya. Kita intip itu, kita minta teman Bang Arya Bima, minta dong Mas survei PDIP seperti apa. Terus kita bandingkan. Ya. Ini bagi saya adalah mendorong kami yang menentukan kebijakan dalam konteks tertentu, misalnya dalam konteks election, ataupun para penentu-penentu kebijakan yang lain, itu menggunakan pendekatan yang lebih rasional melalui lembaga-lembaga survei itu, daripada hanya berdasarkan emosional, perasaan, dan lain sebagainya. Nah, berkenaan dengan beberapa hasil survei yang tidak presisi, tadi seperti disampaikan oleh Bang Rizal Ramli, ya kita mengikuti juga itu, Bahkan kita mengikuti hari demi harinya. Kan survei itu berubah kok. Bulan ini apa hasilnya, bulan depan, dan sangat tergantung dengan peristiwa-peristiwa politik yang mengikutinya, ya seperti yang disampaikan tadi soal DKI, persepsi orang terhadap Ahok, persepsi orang terhadap Anies, ya sampai detik terakhir menjelang hari H pemilihan itu bisa terjadi perubahan, ya bisa terjadi perubahan persepsi publik, dan kami melihat itu terbaca oleh lembaga-lembaga survei yang kredibel tadi. Jadi saya kira apa yang teman-teman lembaga survei lakukan itu pantas dan patut untuk kita apresiasi dengan baik dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat, ya justru menggiring kita dari berpikir secara tradisional, emosional, pakai perasaan dalam memilih kandidat kita menjadi lebih rasional. Ya. Nah, dan menurut saya survei-survei sekarang itu kan
tidak hanya digunakan oleh kandidat, oleh calon bupati, calon gubernur, calon wali kota. Pemerintahan sekarang pakai lembaga survei kok untuk menebalkan atau mengobjektivitaskan kebijakan-kebijakan yang akan dia ambil. Sering kok itu dilakukan. Dan menurut saya kementerian-kementerian lembaga sekarang itu banyak yang punya space untuk meng-hire lembaga-lembaga survei untuk memberikan pertimbangan yang paling cocok kebijakan di kementerian dan lembaga. Ya. DPR tadi disinggung soal DPR. DPR saya ingat dulu waktu ketika menjelang sidang paripurna untuk pembubaran FPI, ya, pembubaran FPI. Itu ada partai politik kok, ada fraksi yang menggunakan lembaga survei untuk kemudian dia menentukan sikapnya. Dia setuju nggak dengan pembubaran FPI pada saat itu? Saya tidak sebutkan partainya apa, fraksinya apa, ya. Tapi hasilnya apa? Walaupun dia waktu itu tidak berada pada posisi pemerintah, tapi pada kebijakan itu dia ikut. Karena apa? Kami menemukan, Pak, dari survei yang kami minta untuk mensurveikan persepsi publik terhadap pembubaran FPI, ternyata 70% masyarakat kita setuju dibubarkan FPI. Ikut dia, Pak. Jadi itu bagian dari penentukan kebijakan itu, menentukan kebijakannya berdasarkan pertimbangan yang rasional, berdasarkan survei-survei. Di dunia bisnis juga melakukan itu, terutama bisnis ketika berhubungan dengan konsumen. Ya, mau membuat produk, membuat narasi, itu umumnya teman-teman sekarang ya korporasi-korporasi itu menggunakan lembaga-lembaga survei untuk menentukan kebijakannya. Nah, jadi menurut saya terhadap fenomena ini, terhadap tema diskusi ini, kita jangan underestimate dulu dengan hasil survei itu yang menyatakan bahwa publik ini persepsinya positif lebih dari 70%, apresiasi terhadap presiden, masih suka kepada presiden. Kita jangan underestimate dulu, apalagi kemudian persepsi itu berdasarkan kepada sikap pribadi, ya. Nggak bisa kita hadap-hadapkan antara sikap pribadi misalnya yang membenci Pak Jokowi lantas mengkritik hasil survei yang kebetulan itu memberikan persepsi yang positif kepada beliau, ya. Kita juga harus objektif. Jangan kemudian kita menganggap bahwa hasil survei itu subjektif sementara kita dari pandangan dan pendekatan yang subjektif. Oke deh, kita sama-sama objektif aja. Kalau memang ada hasil survei lain yang berbeda, mari kita sandingkan, mari kita perdebatkan, ya, mari kita perdebatkan. Nah, misalnya tadi kasus yang Bang Karni dari awal katakan bahwa ini ada kasus minyak goreng langka, ada kasus pertumbuhan ekonomi yang berat, krisis dan lain sebagainya. Itu nggak bisa apple to apple, Pak. Ya, nggak bisa apple to apple dengan hasil survei yang menyatakan bahwa rakyat kita itu positif persepsinya terhadap Pak Jokowi, ya. Ya, mari kita riset, mari kita kaji bersama. Misalnya, kenapa sebabnya sekarang 70% sementara minyak goreng itu susah dicari? Mungkin kita selintas bisa mengatakan ini menjadi survei yang tidak benar. Tapi Pak, percayalah bahwa rakyat kita ini sekarang well informed. Rakyat kita itu membaca. Oke, krisis kita ini pandemi COVID ini. Tapi yang dilihat masyarakat itu adalah apa yang dilakukan Pak Jokowi selama krisis ini. Ya, Pak Jokowi turun langsung, Pak Jokowi memberikan contoh yang baik, vaksinasi, Pak Jokowi mengecek langsung rapat kabinet, dipublikasikan, ya. Itu masyarakat lihat, masyarakat dengar. Nah, keikhlasan pemimpin yang seperti ini yang kemudian menimbulkan persepsi positif di tengah masyarakat. Baik. Ya? Nah, contoh lain misalnya soal minyak goreng. Minyak goreng tidak apple to apple juga kemudian menjadi masyarakat tidak percaya kepada presiden. Ya, saya dulu Bang Kardi waktu masa kampanye itu, ini ketika kampanye di Sumatera bareng-bareng Bang Arya Bima itu, ya, di sana apa? Harga sawit lagi berat, murah banget. Harga karet juga murah banget.
Apakah lantas di sana tidak memilih Pak Jokowi? Mereka memilih. Yang dilihatnya apa? Apa sih yang dilakukan pemerintah? Mereka tahu bahwa harga sawit, harga karet ini dipengaruhi oleh pasar internasional. Mereka paham itu, masyarakat kita paham. Yang mereka lihat adalah Pak Jokowi melakukan apa untuk membantu masyarakat mengatasi harga karet yang murah, harga sawit yang murah. Masyarakat kita tuh lihat Pak Jokowi pergi ke Amerika, pergi ke Eropa, ya negosiasi bagaimana supaya kampanye negatif terhadap sawit itu dia lakukan, dia antisipasi. Jadi seperti itu Bang Karni, yang masyarakat kita itu ya kita jangan underestimate lah terhadap ini semua. Saya kira itu Bang Karni. Ya. Ada pertanyaan. Ketua Umum PKB minta diperpanjang, mencalonkan Pak Jokowi diperpanjang masa jabatannya. Itu juga berdasarkan survei. Yang saya baca dari statement beliau itu, beliau melakukan komunikasi, dialog dengan kelompok UMKM, beliau melakukan dialog dengan beberapa kelompok yang lain, komunitas-komunitas yang merasa ingin tetap terjamin hidupnya, yang ingin merasa bahwa ini sudah bagus-bagusnya ini Presiden, ya. Nanti pertanyaannya nanti kalau pemilu kemudian apakah kita ini nanti terganggu, nah gitulah Pak. Jadi ya ini kan baru statement beliau ya. Ini bisa menjadi diskusi lah di tengah masyarakat seperti apa. Toh Pak Jokowi juga belum menanggapin, sebelum-sebelumnya juga Pak Jokowi mengatakan bahwa itu bukan ide saya, ya. Silakan sajalah kekuatan-kekuatan politik memberikan apresiasi dan menilaikan penilaian terhadap peristiwa ini, ya. Nah, yang penting kan nanti prosesnya itu seperti apa sih yang terjadi, yang saya kira bisa kita perdebatkan lagi nanti. Iya. Enggak, saya kira tadi berdasarkan survei juga. Saya agak khawatir aja. Hari ini Airlangga juga berdasarkan dialog mereka dengan petani sawit gitu ya. Enggak, saya khawatir aja kalau berdasarkan survei kan tadi katanya menit terakhir bisa berubah lagi pendapat itu kan. Iya, survei itu kan per hari ini, bukan besok. Kalau besok itu dukun gitu. Ya, kalau survei itu hari ini dan hari yang lalu itu yang disurvei, bukan hari besok. Hari besok itu dukun. Tapi bagaimana pertanggungjawaban kalau misalnya karena survei publik puas bahwa Pak Jokowi lagi bagus-bagusnya, tapi bagaimana pertanggungjawaban dengan nilai konstitusi? Bagaimana pertanggungjawaban dengan nilai demokrasi, akuntabilitas? Ya. Apakah nilai-nilai konstitusi itu nilai-nilai soal dalam demokrasi harus ada kesempatan, harus ada koreksi, ada batasnya, ada check and balance. Itu bisa digugurkan dengan survei. Itu naif. Ini Bang Hari Azhar juga ngomong soal itu tadi, soal secure insecure. Ada survei yang mengatakan bahwa masyarakat kita ini kok merasa tidak aman, insecure. Saya kira pemerintah juga baca kok hasil survei itu, ya. Yang kemudian hasil survei soal kita ini merasa insecure itu dijadikan kebijakan memperbaiki soal penegakan hukum, memperbaiki kebijakan soal anak-anak juga penegakan HAM di Wadas. Ya. Tapi apakah ada yang diperbaiki, tetapi juga ada yang terus dipersekusi. Iya. Tapi apakah hasil yang saya bilang, Pak, bagaimana menyandingkan, jangan ego melihat kalau lagi enak nih buat dukung 3 periode, ini bagus nih surveinya. Gitu. Dan tadi kan Anda kan muji-muji lembaga survei. Ya, saya kira tidak ada hubungan dengan itu ya, Bang Ada, Ali ya. Saya menggunakan teori Anda subjektivitas, jadi menurut saya Anda sedang subjektivity untuk menggunakan hasil survei dalam rangka memuluskan rencana teori 3 periode yang partai Anda usung. Saya jadi kira Anda sendiri yang mengomongkan terlalu pagi juga Anda ngomong seperti itu ya. Terlalu pagi, saya kira tidak ada hubungannya. Yang kita bahas hari ini adalah hasil survei yang memang sudah dirilis dalam minggu-minggu ini ya. Berkenaan dengan statement beberapa pimpinan partai hari ini saya kira terlepas dari itu ya. Nah, soal insecure tadi menurut saya sih perlu juga kita ini, bagi yang saya tahu pemerintah perhatian terhadap hasil survei itu ya, sehingga kemudian ketika melakukan upaya perbaikan penegakan hukum, penegakan HAM itu berdasarkan survei. Itu beredar kok ya, di pemerintahan beredar kok, wah ini merasa tidak aman, ini tidak aman. Tapi begini Pak, tidak bisa juga kita menggeneralisasi bahwa perasaan insecure itu menjadi perasaan insecure seluruh rakyat Indonesia.
Saya kira ya itu tadi, rakyat kita ini sekarang sudah well informed, mereka ini bisa membaca, dan mereka ketika menentukan pilihan akhir itu sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan data-data yang beredar itu. Baik. Ya, saya kira itu. Sekarang Rocky Gerung, pengamat politik. No Rocky, no party. Saya orang politik. Saya memperhatikan politik. Terutama bagian dungunya yang saya perhatikan tuh. Jadi enggak, saya bukan orang politik gitu. Saya mau terangkan soal ini, saya balik pada hal yang betul-betul konsepsional. Gitu. Saya ngajar metodologi 15 tahun. Coba saya uji. Kalau ILC mau bikin survei dengan pertanyaan, bolehkah orang dungu memimpin lembaga survei? Entah mau online, entah mau tetap muka, tapi itu. Karena kita mau tahu boleh nggak orang dungu memimpin lembaga survei. Dan kita terkejut ternyata 73% responden mengatakan boleh. Siapa yang mau larang? Kalau kita periksa kenapa boleh? Ya karena respondennya dungu. Masuk akal nggak? Itu banyak terjadi. Itu yang disebut sebagai Stockholm Syndrome. Yang kadang-kadang orang terpaksa memuja si pembohong itu untuk dapat insentif batin itu. Saya lanjutkan lah. Saudara Burhan juga mensurvei ide 3 periode. Temuannya naik. Dari 27 ke 33, mungkin sekarang udah 35%, orang setuju 3 periode. Bagaimana kalau dia naik sampai 73%? Pak Jokowi bilang terima kasih, kalau begitu saya akan maju terus. Hasil survei. Jadi ngapain pertanyaan dungu itu diajukan? Kan konstitusi bilang nggak boleh 3 periode. Jadi ngapain dipaksa? Untuk menggugah demagogi responden itu. Kan logiknya begitu. Itu yang terangkan tadi kata Saudara Burhan. Kami punya oversight committee, apa dewan etis segala macam. Yang memeriksa metodologi. Ini juga ngaco nih. Di mana-mana di dunia, dewan etik itu memeriksa yang disebut sebagai moral clarity itu. Metodologi itu standar. Masukin komputer selesai. Ketahuan di mana bohongnya tuh. Tetapi moral clarity itu yang diminta. Anda tidak boleh bikin survei untuk menghitung berapa orang yang pro hukuman mati. Nggak bisa. Karena konstitusi kita melarang hukuman mati. Anda nggak boleh bikin survei untuk menentukan bangsa ini mau lanjut apa enggak. Nggak boleh bikin survei itu. Karena udah final nggak boleh. Jadi logikanya begitu. Kalau saya pakai istilah teknisnya tuh. Ada hermeneutic of confirmation, ada hermeneutic of suspicion itu. Sekarang misalnya, kita mesti suspicious, kita mesti curiga. Kenapa angka 73 itu diucapkan oleh Kompas dan oleh Burhan? Itu kebetulan. Oh, karena itu kita mau tanya kenapa itu terjadi secara kebetulan. Kalau kita periksa misalnya datanya tuh, Pak Jokowi terpilih di 2019 dengan angka 55% itu. Sekarang dia dapat 73%. Saya lanjutkan dulu logikanya ya. Lalu orang berpikir, dari mana tambahan itu? Dari pemilih Prabowo. Kan jauh sekali kan? Saya abaikan dulu itu, karena mungkin. Itu biasa aja. Tetapi di dalam politik, selalu ada yang disebut sebagai kayak lilin. Lilin itu, kalau dia sebelum dia mati, dia nyala terang tuh. Lu perhatikan, lilin itu makin lama habis, lalu tiba-tiba dia nyala terang itu. Itu yang terjadi itu. Sekarang Cak Imin tadi soalnya, dari mana dapat ide itu? Ya memang bukan pembicaraan khusus atau yang diputuskan, tapi beliau melihat sinyal bahwa publik menginginkan Jokowi 3 periode, lalu dia nebeng di situ. Boleh nggak sebagai politisi? Boleh aja. Tapi sebagai orang yang berakal, dia justru mesti malu
Karena dia akan nebeng di situ. Kalau Jokowi diperpanjang 3 periode tanpa pemilihan, diperpanjang tahunnya, maka anggota DPR juga kan ikut kan? Karena sama-sama. Mestinya dia malu. Karena dia akan dapat tambahan kekuasaan yang tidak berdasarkan pilihan rakyat. Padahal demokrasi bilang, Undang-Undang Dasar kita bilang, semua pemerintahan, semua dalam segala level harus dipilih secara demokratis. Artinya ada pemilihannya, bukan ditunjuk dan diperpanjang. Mesti Caimin malu. Dia kan mesti, loh kok saya dapat sesuatu yang tanpa saya bekerja tuh. Itu yang disebut moral clarity itu. Kejernihan moral di situ tuh. Jadi sekali lagi, kalau kita mau main-main dengan teori, kita bisa dederkan di situ semua teori. Tapi kan pembicaraan kita sekarang ini kan soal teknis politik aja. Padahal kita mau lihat bangsa ini bagaimana bertumbuh. Kalau dihipnosis terus. Kompas tiba-tiba bilang, ya ini hasil survei. Lo Anda itu Kompas, Anda mesti berpikir kenapa hasil survei Anda berbeda dengan fakta bahwa daya beli turun. Nilai tukar petani turun. Korupsi naik itu. Kan dia mesti terangkan kan. Itu yang disebut sebagai hermeneutic of suspicion. Jurnalis dia mesti curiga kenapa begitu. Tapi dia bilang ini hasilnya, kita sajiin datanya aja. Nah itulah contoh dari Kompas, sebuah media yang mediocre. Gak mau bertanggung jawab terhadap kecemasan publik. Ya kan survei bilang begitu. Jadi tanya pada siapa? Tanya pada komputer. Jadi demokrasi diandalkan pada hasil survei. Jadi dari awal tadi kita tahu bahwa kalau survei itu diajukan, misalnya Burhan bilang, itu uang kita sendiri. Lu nggak boleh survei dengan uang lu sendiri, nggak bisa. Kecuali lu mau pakai itu buat lu sendiri, kenapa lu publish? Kan lu mesti dapat uang sebagai lembaga survei untuk meneliti sesuatu. Kalau sekedar ya itu public service kita, nggak ada survei yang bersifat public service tapi untuk kepentingan sendiri tapi dipublish itu. Nah ini yang mau saya terangkan supaya misalnya Ibu Mega percaya nggak beginian? Ibu Mega orang yang dia tahu hasil survei, tapi dia tahu bahwa di dalam demokrasi yang disebut kejujuran tuh ada kernel, ada biji yang kalau bahkan dipecahkan dia tumbuh lagi itu. Itu yang saya kagum dari Ibu Mega tuh. Bukan karena saya lagi duduk dekat sama Arya Bima, kena aura. Tapi itu yang kita mau lihat tuh. Dan dalam keadaan kritis kita butuh orang yang bisa bedain ini jujur apa enggak sih. Bahasa tubuhnya kita udah lihat tuh. Burhannya bahasa tubuhnya tuh enggak enak tuh apa gelisah tuh. Kompas itu cara menerangkan juga gelisah tuh. Kegelisahan itu menunjukkan ada kebohongan yang disembunyikan. Jadi kelihatannya begitu dan udah kita anggap aja bahwa ini satu fase kita belajar tentang kebohongan publik yang diulang-ulang tapi tetap berlangsung. Nah, kadangkala orang mau bersembunyi dari keadaan itu tuh karena terdesak gitu. Dalam ilmu kebinatangan ada makhluk kalau dia terdesak dia ubah warnanya. Namanya bunglon. Tapi ada juga makhluk kalau dia terdesak dia produksi bau busuk dari dalam dirinya tuh. Namanya kepi atau kecoa. Jadi kita lihat angka 73 itu bunglon atau bau busuk. Terima kasih. Saya komentar Bang. Boleh. Ya. Saya pakai logika terbalik sekarang. Bahwa Rocky melihat ada kecenderungan dengan hasil kepuasan publik yang di atas 70 3 lembaga survei, ia mengkritisi soal metodologi. Ya, pengambilan sampelnya. Salah. Dari tadi saya bilang saya nggak kritisi metodologi, saya yang kritisi moral clarity. Itu soalnya. Jadi you jangan ucapan sesuatu yang justru saya tentang. Tadi lihat bahwa apakah proses pengambilan sampel. Enggak, saya nggak lihat itu. Saya lihat moral clarity-nya apa itu. Nah kalau itu hasil terhadap hasil. Kalau hasilnya sekitar 43% hanya puas terhadap pemerintahan Jokowi, kira-kira bagus dipublish? Sama juga moral clarity-nya di mana? Saya berpikir apakah karena 70 Nggak ada urusan 70, itu dari tadi saya bilang saya nggak ada urusan dengan metodologi. Yang saya periksa itu perhimpunan dari
yang disebut tadi persepsi apa-apa. Nah, bagaimana demokrasi lembaga survei yang mencerdaskan kita di dalam pemahaman kita berdemokrasi tadi kan dikatakan oleh Kang Lukman bahwa ya nggak ada lembaga survei kita itu dari awal adalah disponsori. Itu jadi genealogi dari lembaga survei kita dari zaman awal yang disponsori oleh Bank Dunia yang harusnya gratis. Kemudian mereka beternak, beranak pinak, pecah di dalam dan sama-sama main bisnis akhirnya kan. Kan awal dari lembaga survei adalah program PBB, World Bank untuk membantu demokrasi Indonesia. Dan nggak boleh dibayar, itu intinya. Di dalam kemudian beternak ini kecil-kecil ini. Dan Angga melihat PBB itu tidak punya kepentingan untuk PBB itu kasih dana publik. Jangan bisniskan. Yuk pernah baca ya, gini, maksud saya PBB pun juga menginginkan berbagai sistem demokrasi yang digiring dengan opini publik hasil dari survei itu sendiri. Bukan. Dengan demokrasi yang ada sekarang ini. Indonesia dalam transisi waktu itu, kira-kira awal 2000, datang PBB. Datang World Bank. Ini bantuan untuk memperbaiki sistem pemilu. Melalui lembaga survei. Lembaga survei yang tidak berbisnis. Ini kan bisnis semua kan? Enggak. PBB sendiri, World Bank sendiri punya kepentingan terhadap demokrasi di Indonesia. Jelas. Dengan cara yang begitu liberal itu. Bukan dengan cara. Imperatif demokrasi waktu itu membutuhkan PBB hadir di negara-negara yang mengalami transisi ke demokrasi. Nah kamu enggak? Ya itu. Nah, seolah-olah bahwa nah gini, dia terlalu seolah-olah PBB atau World Bank sendiri tidak punya motif terhadap kepentingan-kepentingan dia terhadap demokrasi di Indonesia. Itu loh yang saya maksudkan. Motifnya adalah menghentikan otoritarianisme. You nggak setuju kita pindah ke demokrasi? Bagaimana? Dalam konteks kebangsaan banyak yang itu terlalu berlebihan. Nggak berlebihan, ini pintu masuk itu gaya demokrasi yang kamu pikirkan, Roh. Bukan saya pikirkan, seluruh dunia itu lagi di dalam era transformasi ke demokrasi. Rezim otoriter mulai dari Manila dibantu, Afghanistan dibantu, Indonesia dibantu tuh. Supaya PDIP bisa dapat kesempatan untuk memunculkan ideologinya tuh. Kalau enggak PDIP nggak bisa tumbuh kalau nggak ada demokratik imperatif tuh. Nggak, jangan terlalu melihat bahwa World Bank dan PBB pun punya motif yang begitu baik terhadap demokrasi di Indonesia. Ini yang saya kritisi. You nggak paham genealoginya tuh. Waktu kita transisi, kita butuh global ideas. Baik. Jadi global imperatif itu yang masuk ke Indonesia. Bagaimana saya boleh mengkritik Bang Rocky nggak? Ya. Enggak, bukan soal itu. Ngapain nanya soal begituan? Abang mengatakan bahwa survei-survei ini moral clarity-nya itu diragukan. Saya kira ini terlalu menuduh. Bukan menuduh. Ya, terlalu menuduh. Bagaimana dan caranya? Kenapa baru sekarang ngomong, Rok? Dari dulu saya udah ngomong. Ya udah. Pemirsa, hanya musuhmu yang bisa bicara kebenaran kepadamu. Temanmu ataupun kekasihmu pasti mengatakan yang baik terhadapmu. Karena itulah tugas mereka. King, penulis Amerika, kita sampai ketemu akhir yang akan datang.